Untuk pertanyaan pertama ya, ini ada yang sudah lebih awal tadi ya, memberikan pertanyaan. Saya bacakan dulu ya pertanyaannya. Assalamualaikum Ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya mau bertanya, anak saya tahun ini masuk kelas 2. Semenjak pandemi anak saya susah untuk qailulah ya. Alasannya yaitu tidak mengantuk, bahkan terasa sayang untuk tidur dan memilih bermain. Karena selama pandemi, qailulah dilakukan setelah selesai pembelajaran di rumah, yaitu setelah zuhur. Dan dari segi makan juga begitu, sudah tidak teratur. Kadang malas makan timbul, atau makan dirangkap antara siang dan sore. Bahkan sudah mulai memilih makan, sudah mulai memilih-milih makanan ya, menu makanan ya. Ini pertanyaan dari Anida ya. Mungkin ini Ustazah pertanyaan pertama. Silakan Ustazah. Langsung dijawab atau Iya. nunggu yang lain? Yang lainnya nanti raise hand aja nih Bunda. Ustazah Iya. Pertanyaannya belum banyak. Ya. Jadi ayah dan bunda, pandemi ini menjadi tantangan yang luar biasa. Buat siapa? Buat kita. Buat orang tua. Nah, anak-anak ketika pandemi ini gitu kan, kondisinya kan sekolah dipindahkan dari sekolah ke rumah, kan begitu ya? Dari sekolah ke rumah itu kan dipindahkan. Sementara mindset anak-anak kita yang namanya sekolah kan ke sekolah, kan begitu. Nah, sehingga di sini ini yang perlu kita sampaikan kepada anak-anak kita adalah ya kita memohon kepada anak-anak kita. Memohon kepada anak-anak kita supaya pola aktivitas yang ada di KHS itu bisa dijalankan di rumah. Nah, ini memang butuh butuh perjuangan yang luar biasa untuk menjadikan anak-anak kita seperti itu. Nah, apalagi hari ini anak-anak kita sedang dalam kondisi libur. Libur kan sampai tanggal 20 baru mereka masuk memulai aktivitasnya lagi. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Ya kita pahamkan terkait dengan fungsi dari KHS itu sendiri. Jadi KHS kegiatan harian siswa. Nah, ini kita tanamkan kembali kepada anak-anak bahwasanya KHS ini penting di dalam kehidupan kita. Kalau kita mau sukses di dunia dan akhirat, ini menjadi langkah awal buat kita untuk membangun pola aktivitas kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nah anak-anak ini menjadi malas tidur, katanya tidak ngantuk, mau main saja. Kalau pola istirahatnya ini terganggu, maka di siang hari anak-anak ini dia tidak akan merasa ngantuk. Misalkan biasanya tidur mereka jam setengah 10 atau jam 9, ini kan akhirnya dia tidur misalkan jam 11 gitu kan. Kemudian bangun tidur itu kan subuh tidur lagi. Nah, ini menjadi rusak. Jadi ini merusak aktivitas. Jadi merusak pola istirahat. Nah, sehingga apa? Sehingga ini harus kita perbaharui lagi. Jadi kita kondisikan. Anak-anak itu perlu pengkondisian. Anak-anak usia prabalik, terutama adalah anak-anak yang kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu kan. Nah, ini butuh pengkondisian. Walaupun anak-anak ini dari segi kemampuan berpikirnya sudah cukup baik gitu kan, tetapi pengkondisian itu sesuatu yang penting. Kalau kita bicara pengkondisian itu kan kita bicara naluri ya, naluri gitu kan. Nah, ini perlu. Jadi kita kondisikan bahwasanya jam 9 itu sudah siap-siap ya. Anak-anak itu diminta ke kamar mandi, kemudian berwudu, kemudian gosok gigi, kemudian baca doa, lampu sudah kita matikan. Jadi lampu utama itu sudah kita mulai matikan dan anak-anak kita kirim masuk ke kamarnya. Nah, ini harus kita lakukan. Karena kalau tidak, maka pola ini juga akan terganggu. Apalagi kalau anak-anak sudah tidur habis subuh gitu kan. Makanya pas siang hari mereka tidak akan merasa capek. Terus malam hari juga akan lama lagi dia tidurnya. Maka di sini harus kita mulai kembali gitu kan. Mulai kembali anak-anak ini untuk apa? Untuk
pola istirahatnya kita kelola. Jadi jam 9, jam setengah 10 sudah kita kondisikan, anak-anak masuk kamar, kemudian mereka tidur. Kemudian pada subuh juga begitu, kita kondisikan anak-anak gitu kan, dengan apa? Dengan baca Al-Quran, tahfiz, kemudian juga ada kegiatan, olahraga, jalan-jalan. Walaupun sekarang pandemi kan boleh-boleh saja kan jalan-jalan gitu kan, ya dengan protokol kesehatan lah yang kita lakukan gitu kan. Nah, terus kemudian ya kita sebagai orang tua juga memberikan suasana sibuk ya di pagi hari itu gitu kan, sehingga anak-anak tidak tidur kembali. Terus kemudian setelah itu juga kita biasakan anak-anak untuk segera mandi, kemudian sholat duha, habis sholat duha tahfiz, baru kemudian kita kasih karya. Memang luar biasa ayah dan bunda hari ini. Jadi ketika pandemi seperti ini, kita sebagai orang tua itu harus kayak inspirasi. Jadi kayak inspirasi. Jadi anak-anak ini kita sediakan di rumah itu adalah bahan-bahan untuk bisa berkarya. Bisa dari kardus, ya kardus-kardus bekas gitu ya. Kalau anak saya kelas 2 SD sekarang ya. Nah, kegiatannya pengennya berkarya, dan berkarya. Jadi dari satu bikin mobil-mobilan dari kardus besar, kemudian nanti bikin helikopter yang pakai apa namanya, pakai dinamo, pakai saklar. Nah, ya kita sediakan. Nah, jadi menyediakan alat-alat untuk berkarya buat anak kita itu jauh lebih baik daripada kita membiarkan anak kita atau memberikan kesempatan buat anak kita untuk nonton. Jadi ketika mereka berkarya, ya insya Allah gitu kan, anak-anak ini bisa kita janji, misalkan gitu kan, misalkan anak saya, Hamam boleh berkarya, tetapi ingat, sebelum berkarya sudah mandi, sudah sholat duha, sudah tahfiz, pasti dijalankan. Karena berkarya itu sesuatu yang menyenangkan. Nanti kalau sudah azan zuhur, kemudian Hamam sholat, habis sholat istirahat sebentar, itu dijalankan. Karena berkarya itu sesuatu yang menyenangkan. Dan kita sebagai orang tua memang harus memfasilitasi. Jadi memfasilitasi supaya anak-anak kita ini memang ketika sudah tumbuh keinginan untuk berkarya, ya apa yang dibutuhkan di dalam berkarya, nah ini kita sediakan. Ya memang aneh-aneh yang diminta gitu kan. Kemarin dia minta, Mi, Hamam butuh gergaji katanya. Ya saya beli aja gergaji. Daripada nonton gitu kan. Nah beli gergaji 30.000 dia bisa menghasilkan karya yang dia juga bangga dengan karyanya. Nah ini yang kita lakukan sebagai orang tua. Jadi ketika kita sediakan alat-alat untuk berkarya, nah insya Allah anak-anak ini gitu kan, itu bisa kita pola. Karena berkarya itu membutuhkan energi, pasti dia capek. Itu kalau berkarya. Bagaimana dengan anak perempuan? Ya, anak-anak saya yang perempuan saya juga sediakan alat-alat berkarya. Mulai dari berbagai macam benang, berbagai macam jarum, kemudian juga berbagai warna kain flanel, berbagai warna stick gitu kan, stick es krim itu ya, yang bisa dia gunakan berkarya. Kemudian lem tembak. Nah, ini kita sediakan buat mereka. Sehingga mereka bisa setiap hari itu menghasilkan dari satu karya ke karya yang lain. Kadang-kadang berkarya pakai stick, kadang-kadang berkarya pakai kain flanel, kadang-kadang berkarya pakai pakai kardus yang dia buat rumah-rumahan, atau dibuatlah nanti kardus itu sebagai rak buku gitu kan, dan macam-macam yang bisa dilakukan oleh anak kita. Jadi memang kita yang harus mensiasati di masa pandemi ini supaya anak-anak kita tidak bosan. Karena kalau anak-anak ini tidak kita fasilitasi seperti itu, pasti yang diinginkan adalah nonton. Karena nonton itu bagi anak-anak sesuatu yang paling menyenangkan hari ini. Dan kita sebagai orang tua ketika sudah dituntut nonton sama anak-anak kita, kadang-kadang kita juga apalagi yang bisa dibuat gitu kan. Rumah cuma satu peta gitu kan ya. Ya kan ayah dan bunda gitu kan. Mau main ke sana, main ke sini, kita nggak kasih gitu kan. Karena apa? Karena kita sekarang sedang stay at home gitu kan. Makanya untuk menyiasati hal yang seperti itu, kita berikan anak-anak kita ruang dan fasilitas supaya anak-anak kita bisa berkarya. Berkarya dan berkarya. Yang mudah, murah buat anak-anak kita. Nah,
Kalau misalkan anak kita menuntut karyanya kok karya yang dia sesuatu yang membahayakan. Nah, anak saya yang laki-laki kelas 2 sekarang, nah, ini minta dibelikan bor. Ya saya belikan bor. Bor elektrik gitu ya, pakai baterai. Minta dibelikan solder. Ya saya belikan solder. Berikut dengan timahnya gitu kan. Kenapa? Karena untuk masang baterai, untuk masang saklar. Nah, itu membutuhkan solder. Nah, tapi ya didampingi ayah dan bunda. Ya kita awasi. Kalau sedang membutuhkan bantuan kita ya kita bantu. Makanya di sini gitu kan, untuk mensiasati anak kita di masa pandemi, ya kita sebagai orang tua ini juga harus di samping kita juga memberikan aktivitas kepada anak kita, kita juga harus banjir hadiah ayah dan bunda. Karena kalau nggak banjir hadiah, anak-anak kita ini juga agak sulit ya buat kita untuk menertibkan sesuai dengan apa yang ada di dalam KHS. Sampai anak saya, jadi yang kelas 2 SD, kita sudah biasakan puasa Senin Kamis gitu kan. Nah, kita biasakan puasa Senin Kamis. Setiap hari Senin dan Kamis ikut puasa ayah dan bunda. Tetapi yang laki-laki ini, yang kelas 2 ini, nanti jam 3 itu sudah begini. Lapar Umi, hamam lapar Umi. Udah nggak bisa ditahan Umi katanya. Nah, jadi beberapa hari yang lalu dikumpulkan sama abinya, gitu kan, disampaikan sama abinya, dikasih motivasi, di samping dikasih motivasi juga dikasih reward. Jadi kalau bisa puasa Senin Kamis dan tidak pakai buka di tengah hari, maka Abi akan kasih gitu kan hadiah 100.000 1 bulan. Berarti 8 kali puasa 100.000. Nah, setelah itu tidak ada lagi keluhan lapar Umi, nggak ada lagi gitu kan. Jadi ya fine-fine saja setiap hari menjalani puasa Senin Kamis, tidak ada keluhan apa-apa gitu kan. Nah, kadang-kadang kita butuh reward buat anak-anak kita. Apalagi di masa pandemi seperti ini, reward itu sangat dibutuhkan oleh anak-anak kita. Misalkan juga tahfiz misalkan. Kalau misalkan bisa menambah hafalan dalam 1 bulan ini, misalkan 1 surat yang panjang gitu kan, atau 1 juz, maka berapa yang reward apa yang kita berikan? Nah, anak-anak kita akan berburu itu, ayah dan bunda. Nah, itu kalau anak-anak kita masih di usia usia kelas 1, kelas 2 atau kelas 3. Nanti kalau sudah usianya di kelas 4, 5 atau 6, anak-anak kita bisa berkarya yang lain di samping karya tangan ya. Nah, ini bisa menulis atau buat komik, tapi komik-komik yang Islami. Tapi kita juga harus komitmen. Nanti diterbitkan ini ya Umi, iya. Nanti Umi akan terbitkan. Insya Allah Umi banyak link yang bisa menerbitkan karya Mbak sama kakak. Nah, ini harus kita fasilitasi anak-anak kita seperti itu sehingga hari-harinya ini bisa kita pola dengan pola sesuai dengan KHS. Nah, barangkali begitu Bu Dewi.